Beberapa tahun setelah kejadian di Golgon, Yuri Boyka kini menjadi petarung bawah tanah yang tak terkalahkan di Kiev, Ukraina. Dengan manajer baru bernama Kirill, Boyka kemudian mengikuti sebuah pertarungan yang diadakan oleh Kirill. Dan tentu saja Boyka menjadi pemenang. Adegan kemudian beralih ke penjara Federasi Rusia, tempat Boyka dulu tinggal, yang kini memiliki petarung baru yang sangat kuat bernama Koshmar. Koshmar memiliki tubuh besar dan dirantai dengan besi panjang di lehernya. Koshmar kemudian dipaksa untuk bertarung melawan salah satu napi petarung di penjara yang dikirim oleh Markov, seorang sipir penjara. Dalam pertandingan itu, Koshmar awalnya dipukuli oleh lawannya, tetapi dia tidak terluka dan membalas dengan sangat brutal, sehingga lawannya tewas di tempat. Sementara itu, Boyka kini menjadi kontributor terkenal di gereja, dan dia lalu dihampiri oleh seorang pendeta yang mengkritik tentang kekerasan di dalam pekerjaan Boyka. Namun, Boyka membela dirinya dengan mengatakan bahwa keahliannya sebagai petarung adalah karunia dari Tuhan. Meskipun perkataan pendeta itu sedikit mempengaruhi Boyka, tetapi dia tetap semangat untuk tetap bertarung, karena dia ingin menjadi petarung MMA resmi, sambil menunggu kesempatan untuk ikut dalam pertandingan resmi tersebut. Even if you do have rules, And I think it would be a sin to waste it. as a way of consuming men, what good you can do? Kirill kemudian menghampiri Boyka yang sedang berlatih. Dia menawarkan kesempatan untuk bertarung melawan lawan yang sah, yang dapat membuka jalan bagi Boyka untuk menjadi petarung MMA resmi di Budapest. Mendengar hal itu, Boyka langsung menyetujui tawaran tersebut. Malam pertandingan pun telah tiba. Lawan Boyka yang dimaksud Kirill ternyata seorang petarung veteran Rusia bernama Viktor, yang memiliki niatan masuk ke dalam dunia MMA. Sebelum pertarungan dimulai, Kirill memperingatkan Boyka tentang kemampuan Viktor yang tidak bisa dianggap remeh. Namun Boyka tetap percaya diri karena setiap semua petarung memiliki keinginan yang sama, yaitu menang. Pertandingan pun dimulai. Dalam pertandingan itu, kedua petarung saling memamerkan keahlian mereka yang membuat penonton terpukau. Awalnya pertarungan itu seimbang, sampai akhirnya Boyka berhasil memukul wajah Viktor dengan serangan lutut, hingga membuatnya pingsan. Meskipun Boyka meminta Viktor untuk tidak bangun, Viktor entah mengapa tetap berjuang mati-matian untuk bangkit kembali. Hal itu pun membuat Boyka marah dan dengan cepat memukul Viktor sampai jatuh kesekian kalinya. Setelah pertarungan dimenangkan oleh Boyka, Boyka lalu dihampiri oleh promotor MMA yang akhirnya mengundang Boyka untuk bergabung di pertandingan MMA nanti. Hal ini pun membuat Boyka bahagia karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ketika Boyka akan pulang, disitu ia melihat betapa ironinya olahraga semacam ini. Ketika lawannya Viktor diketahui mengalami gagal otak dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan alangkah terkejutnya Boyka saat baru mendapat kabar jika Viktor lawan tandingnya semalam dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Boyka yang biasanya arogan dan tak peduli terhadap orang lain, ia mendadak sedih dan pusing memikirkan nasib Viktor yang secara teknis mati gara-gara bertarung dengan dirinya. Bukannya fokus pada pertandingan MMA resmi nanti, Boyka justru mengkhawatirkan orang di belakang Viktor yang ternyata sudah memiliki istri dan kebetulan baru menikah.
Yang karena Victor dan sang istri berasal dari negara yang sama dengan Boyka, yaitu Rusia. Boyka pun memutuskan untuk meluncur ke sana demi meminta maaf kepada istrinya secara langsung. Kemudian kita diperkenalkan dengan istri Victor yang bernama Alma, yang sedang menghadiri acara penghormatan terakhir untuk jenazah Victor suaminya, di mana kita juga akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Sorab, yang merupakan orang paling berkuasa di kota tersebut, sekaligus rentenir yang biasa meminjamkan uang dalam jumlah besar dengan bunga yang juga tidak kalah besarnya. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang Alma alami saat ini. Victor sang suami ternyata punya hutang yang sangat banyak kepada Sorab. Entah dipakai untuk apa ia berhutang segitu banyaknya. Alma yang masih hidup pun harus menanggung hutang-hutang tersebut, yang karena tidak mungkin melunasinya hanya dengan mengandalkan profesinya sebagai guru TK. Alma pun terpaksa menerima tawaran Sorab untuk bekerja di klub miliknya sampai semua hutangnya dinyatakan lunas. What does it matter now? Used to the outside, you're going to have to be very careful going across a provisional military. Boyka akhirnya tiba di salah satu kota kecil di Rusia yang menjadi tempat tinggalnya Alma. Tak ingin buang waktu, Boyka langsung meluncur ke salah satu sekolah yang katanya menjadi tempat bekerjanya Alma. Yang secara kebetulan Boyka berhasil melihatnya secara langsung wajah dari Alma. Di situ dia dibawa oleh beberapa pria ke dalam mobil menuju klub milik Sorab. Berkat informasi dari penjaga sekolah tersebut, Boyka pun langsung meluncur ke klub yang dimaksud dan menemukan Alma sedang menjadi seorang pelayan yang melayani para tamu. Tepat di saat bersamaan ada sebuah pertandingan antara jagoannya Sorab yang bernama Igor melawan seorang penantang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh Igor. Tepat saat Boyka menemui Alma dan memintanya untuk bicara empat mata, Sorab yang terus mengawasi layar monitor CCTV memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Boyka dari klub ini. Yang ketika mereka memaksanya keluar dengan cara yang kurang sopan, Boyka yang arogan dan mudah terpancing emosi pun langsung bertindak. Dan melihat anak buahnya dengan mudah dikalahkan, membuat Sorab merasa perlu untuk menemui Boyka secara langsung. Sorab bisa merasakan jika Boyka bukan orang sembarangan, sehingga ia memilih untuk membiarkannya pergi begitu saja. Yang jikalau Sorab tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang legenda, ia mungkin akan merasa ketar-ketir dengan siapa dirinya berhadapan. Keesokan paginya, Boyka yang terus dihantui mimpi buruk pun memutuskan untuk menemui Alma di sekolah. Di situ sudah ada seorang penjaga suruhan Sorab yang ditugaskan untuk mengawasi Alma dan sempat melarang Boyka untuk masuk, tanpa tahu jika orang yang mereka larang itu adalah seseorang yang sangat pemarah dan bisa menjatuhkannya dalam satu kali pukulan saja. Setelah bertemu dengan Alma, Boyka memberitahu Alma kalau dirinya kenal dengan Victor. Alma kemudian mengungkapkan alasan Victor mengikuti pertandingan di Kiev, Ukraina, yaitu untuk masuk ke dalam MMA dan mendapatkan uang dari sana guna membayar hutangnya kepada Sorab. Namun bukannya mendapatkan uang, Victor malah terkena musibah saat bertarung. Di sini awalnya Boyka tidak tega untuk memberitahu yang sebenarnya. Namun setelah berpikir panjang, Boyka akhirnya mengatakan kalau dirinya lah yang menjadi lawan saat bertarung melawan Victor. It was me to come here and tell you that. Bring him back. Boyka lalu memberi uang hasil bertarungnya kepada Alma. Namun Alma menolak dan marah besar karena Boyka telah membunuh suaminya selama bertarung. Menyadari Alma memiliki hutang kepada Sorab, Boyka pun mendatangi klub Sorab dan menawari Sorab sebuah perjanjian, di mana Boyka akan menjadi petarung Sorab guna menghasilkan uang, dan sebagai imbalannya Sorab harus melepaskan Alma. Sorab pun setuju, tetapi Boyka harus melawan petarung terbaiknya setelah mengikuti 2 pertandingan. Start tomorrow.
Di hari berikutnya, Boyka kemudian pergi ke gym untuk latihan, di mana di gym tersebut banyak petarung yang sedang latihan. Salah satu petarung bertubuh besar kemudian mendekati Boyka dan merendahkan Boyka. Hal ini pun membuat Boyka marah dan langsung menendang pria tersebut sampai pingsan. Malam pertandingan pertama pun dimulai. Dalam pertandingan tersebut Boyka melawan petarung lokal klub bernama Boris. Dan seperti biasa, Boyka berhasil mengalahkan lawannya tersebut dengan sangat mudah. Namun di sini Boyka tidak lagi memukuli lawannya saat jatuh karena takut lawannya terbunuh. Setelah bertanding, Alma menemui Boyka dan menawarkan Boyka untuk latihan di sasana karatenya. Di keesokan harinya, Boyka pergi ke tempat Alma, di mana Alma membawa Boyka ke tempat latihan suaminya dulu. Tentu saja tempat ini membuat Boyka senang karena fasilitasnya sangat cukup baik. Singkat cerita, malam pertandingan kedua pun dimulai. Kali ini Boyka akan melawan petarung dua sekaligus yang merupakan kakak beradik. Hal ini pun membuat Boyka terkejut karena ia harus melawan dua petarung sekaligus. Namun semua itu bukan masalah bagi Boyka. Ia lalu mulai melawan kedua petarung tersebut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, Boyka mulai kewalahan karena diserang dari berbagai sisi. Bahkan Boyka mengalami cedera karena terkena tendakan dari salah satu petarung. Meskipun begitu, Boyka tak menyerah. Ia bangkit kembali dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka berdua. Melihat keganasan Boyka, Sora pun memeringati petarungnya yaitu Igor agar berhati-hati saat melawan Boyka nanti. Di keesokan harinya, Sorab sengaja memanggil kepala kepolisian, di mana ia menyogok polisi tersebut untuk membawakan Cosmar ke klubnya. Ternyata petarung terbaik Sorab adalah Cosmar yang sekarang berada di penjara Federasi Rusia. Sementara itu, Boyka yang sedang latihan didekati oleh Alma yang memberi Boyka obat tumbuk. Obat itu berfungsi untuk meredakan rasa sakit dari cedera Boyka setelah terkena tendangan tadi malam. Di hari berikutnya, Alma yang sedang mencuci piring tiba-tiba didatangi Sorab yang memperingati Alma agar tidak membantu Boyka. Jika Alma memberi pertolongan kepada Boyka, maka Boyka akan dibunuh. Dan inilah pertandingan terakhir Boyka. Ia akan melawan jagoannya Sorab yang katanya selalu menjadi juara bertahan. Dia bernama Igor, yaitu petarung yang sangat songong. Igor sangat berambisi untuk mengalahkan Boyka. Tapi ambisinya ternyata tidak sebesar kemampuannya, sehingga Boyka mampu mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Melihat Boyka menang, Alma pun tersenyum bahagia seolah melihat kemenangan yang diraih oleh mendiang suaminya sendiri. Dan tepat saat Boyka akan berkemas dan pergi ke Budapest, Sorab pun tiba-tiba muncul dan mengatakan jika pertandingan belumlah selesai. Boyka masih harus melakukan satu pertarungan lagi dengan melawan jagoan aslinya. Yang jika Boyka menolak melakukannya, maka kesepakatannya dianggap batal. Tak punya pilihan lain, Boyka pun menerima pertandingan tersebut. Ia langsung menghubungi sang manajer untuk mengabarkan jika mungkin ia akan datang terlambat. Yang ketika pertandingan sebentar lagi akan dimulai, muncullah sang lawan Boyka yang ternyata dia adalah Cosmar, sosok petarung yang memiliki perawakan seperti monster.
Dengan stamina yang sudah terkuras di pertarungan sebelumnya, Boyka jelas nampak kewalahan akan siap serangan yang dilayangkan seolah tak mempan terhadap sosok si Cosmar ini. Dan Boyka pun tumbang dengan cepat, tepat saat dia melihat ke arah Alma. Yang jika dia menyerah saat ini, mungkin Alma akan terus bekerja untuk Sorab dalam waktu yang sangat lama. Sehingga Boyka pun akhirnya bangkit dan mulai menggunakan beberapa teknik khusus untuk menjatuhkan si Cosmar ini. Pada akhirnya, Boyka, sang petarung paling lengkap di dunia, berhasil mengalahkan Cosmar si monster. Namun masalahnya sekarang adalah Alma dibawa paksa oleh Sorab tepat saat para penjaga diperintahkan untuk memukulinya. Dan untuk kesekian kalinya Boyka pun tumbang dengan melihat Alma yang masih belum meraih kebebasannya. Sehingga dengan kekuatan dan tekadnya, Boyka pun bangkit dan menghajar para penjaga dengan penuh kebrutalan. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, tibalah Boyka pada momen yang menjadi kebiasaan, yaitu saat penjahat menyandera Alma dan mengancam Boyka dengan sepucuk pistol. Lalu Alma yang pintar pun menggigit tangan Sorab, sehingga Boyka berhasil menyelamatkan Alma dan membunuh Sorab tepat saat para polisi datang ke TKP. Yang pada akhirnya Boyka berhasil membuat Alma bebas, meski dirinya harus kembali di penjara untuk waktu yang sangat lama. 6 bulan kemudian, Boyka yang kembali mendekam di penjara Chornya Cholmi pun mendapat kunjungan dari Alma, yang ingin berterima kasih sekaligus menunjukkan gambar buatan murid-muridnya. Kemudian di akhir film adegan menampilkan Boyka yang bertarung kembali menjadi sang legenda petarung paling lengkap di dunia. Dan film pun tamat.